Guys, hari ini kita akan ngomongin tentang Samsung S22 Ultra, kamera HP Android terbaik saat ini. Intro. Bohong guys. Sekarang intronya kayak gini. S22 Ultra with Galaxy S22 Ultra. Love the S10 when I was megang HP ini udah terasa mewah, like not messing around with their cameras. These are definitely flagship quality and really helpful phone displays. Halo semua, saya Putu Aditya atau Komaditya dan saya adalah seorang foto videografer profesional. Jadi kalian semua harus percaya apa yang saya bilang tentang kamera HP ini. Loh kok maksa? Enggak guys, oke, jadi saya sudah menggunakan Samsung S22 Ultra selama sebulan lebih. Dan seperti biasa, saya selalu bikin review hasil foto-fotonya di Twitter dan Instagram saya @komaditya. Jadi silakan dicek buat kalian yang pengen lihat langsung beberapa foto yang saya pakai di review ini. Anyway, untuk Samsung S22 Ultra ini kita recap dikit jeroannya ya. Jadi pakai Snapdragon 8 Gen 1 dengan resolusi layar 3088 dikali 1440 atau Quad HD ya, dengan layar Dynamic AMOLED yang bagus banget dengan teknologi LPTO dan Gorilla Glass Victus Plus yang bikin kuat. Terus pakai Android 12 dengan One UI 4.1, IP68 dan 2 juta watt super hyper kecepatan cahaya fast charging. Canda guys, 45 watt fast charging aja sih. Tapi seperti biasa, buat kalian penikmat channel ini kita nggak akan ngomongin spek banyak-banyak karena kita hanya akan ngomongin kameranya, terutama telefoto 3 kalinya yang chef kiss super mantap guys. Secara tradisional, Samsung selalu menjadikan seri S sebagai device yang memiliki kamera terbaik di flagshipnya, yang kemudian disusul dengan penyempurnaannya di seri Note yang lebih productivity device gitu. Namun sejak tahun lalu Samsung menghapus Note series dan tahun ini mengembalikannya dalam bentuk desain S22 Ultra. Yang mana penggabungan ini jadi solusi untuk memecah kebingungan S series dan Note series. Untuk kameranya sendiri, quad kamera sistem yang mana terdiri dari kamera utamanya 108 megapiksel dengan aperture f1.8, focal length 23 mm dengan OIS dan laser autofocus. Kemudian kamera telefoto 3 kalinya yang mana adalah favorit saya, 10 megapiksel f2.4 setara dengan 70 mm dengan OIS, dan yang 10 kali setara 230 mm f4.9 periskop telefoto dengan OIS. Kemudian yang terakhir adalah ultra wide-nya dengan 12 megapiksel setara dengan 13 mm f22 dengan super steady untuk video yang zaman sekarang tuh yang mana ultra wide lens di HP flagship itu adalah hal yang sangat wajib ya. Shame on you buat flagship yang nggak ada lensa ultra wide. In general sih, hasil foto kamera Samsung bisa dibilang sudah bisa meninggalkan ciri khas Android yang biasanya oversaturated, clarity-nya terlalu tebal, kayak HDR yang kayak over process gitu loh. Jadi ya cuman tersisa satu aja, yaitu efek penghalusan wajah yang masih kelihatan cukup kuat gitu ya, meski biasanya udah kita set ke 0 tapi masih juga kayak halus banget. Tapi ini ini kayaknya lebih ke kayak market based decision ya, soalnya mungkin yang pakai HP ini lebih banyak yang suka fitur itu, nggak apa-apa. Nah, balik lagi ke hasil fotonya secara umum, hal yang paling saya suka sih warnanya yang sekarang lebih banyak. Dalam artian color gamutnya. Because gamut describes a range of colors within the spectrum of color or color space that can be reproduced on an output device. Color gamutnya itu terasa lebih lebar, jadi warna yang dihasilkan itu tidak lebih kuat, tapi lebih banyak. Hal ini yang bikin hasil foto-fotonya Samsung untuk orang awam atau pengguna Samsung sebelumnya mungkin kayak agak terasa lebih kalem gitu ya, baik dari segi warna maupun ketajaman. Loh, terus kalau warnanya lebih banyak, kok malah kalem? Gini, dengan makin banyaknya warna yang dihasilkan, kekuatan warna individual itu otomatis berkurang. Dan ini bikin keseluruhan warna foto itu nggak terasa menusuk mata gitulah gitu. Hal ini untuk para profesional atau kreator adalah sebuah kabar yang baik. Jadi para kreator yang ingin ngedit hasil fotonya punya lebih banyak range untuk mengedit. Nah, sekedar informasi nih, mengedit sebuah foto yang sudah over proses itu lebih susah daripada foto yang warnanya kalem gitu. Sharpening yang lebih aman akan lebih baik daripada yang over atau misalnya udah kayak HDR-like gitu lah. Di segi pewarnaan juga kayak gitu. Kalau kayak para koloris gitu suka bilang lebih sulit mengurangi saturasi daripada menambah. Itulah kenapa kalau kalian suka, misalnya kalian suka videografi, file yang lebih preferable untuk color grading itu kayak log file atau
file-file yang colornya tuh less gitu loh. Oke, meskipun begitu, saya rasa kalemnya warna Samsung ini masih aman ya, nggak kayak iPhone yang kadang-kadang nih agak sedikit buta gitu buat saya. Dan kalau buat perbandingan akhir-akhir ini, saya ngerasa HDR-nya iPhone terutama di 12 ke atas gitu udah mulai agak memaksakan ketajaman, apalagi di low light gitu ya. Jadi untuk saya nih color range yang ada di Samsung saat ini adalah yang paling enak. Buat saya ya, mohon maaf buat saya. Wah, panjang ya ngomongin warna doang. Jadi, mari kita lanjut ke lensa-lensanya Samsung ini. Lensa-lensanya bisa dibilang kayak the jack of all trade gitu. Saya rasa Samsung sejak di S21 sudah melakukan apa yang iPhone lakukan biasanya, hampir sama baiknya. Mereka itu bikin fitur lama jadi lebih sempurna atau simply usable aja gitu loh. Di sini saya bicara lensa fisiknya, yaitu lensa utama ultra wide, tele 3 kali, dan periskop 10 kali. Memang sih ada fitur ultra space zoom yang ngezoom sampai 100 kali itu, tapi ya saya anggap itu kayak fitur yang nggak ada juga sebenarnya nggak apa sih gitu. Lensa utamanya bisa milih pakai resolusi biasa atau 108 megapiksel, yang mana ini pixel binning ya, yang bikin gede filenya itu jadi kayak 5 kali lebih besar daripada biasanya. Tapi fitur ini biasanya sih nggak terlalu banyak dipakai, karena meskipun ini kayaknya nggak pantas juga dibilang gimmick ya, tapi ini lebih ke fitur yang kayak nice to have gitu. Jadi nggak perlu amat gitu lah. Malahan menurut saya yang jadi pahlawan HP ini adalah lensa tele 3 kalinya. Oke, let me explain. Lensa tele itu sejarahnya kayak sebuah fitur yang rasanya kayak sering disepelekan atau cuma jadi gimmick aja. Tapi kali ini Samsung bener-bener bikin lensa tele yang beneran apik banget hasilnya gitu loh. Dengan resolusi 10 megapiksel, lensa tele 3 kali ini kayak sweet spot buat teman-teman yang suka fotografi atau bikin potret gitu. Kerapatan piksel yang saya temukan di sini itu kelihatan terjaga dengan baik ya, karena pixel size yang dihasilkan S22 sekarang ini adalah 1,12 nanometer dibandingkan dengan 1,22 nanometer dari S21 gitu. Capture speednya juga berasa memakai kamera pocket yang sangat handy, dan raihan jaraknya itu juga menyenangkan gitu ya. Saya rasa teman-teman fotografer yang biasa pakai 50 mili atau 35 akan seneng banget pakai HP ini buat street photo. Tele 10 kalinya juga menurut saya bagus banget saat dipakai motret detail dengan cahaya yang cukup. Hanya saja kalau kita kayak ya pixel peeping gitu akan kelihatan banget ketajamannya itu agak kurang, terutama di bagian edge gitu. Oke, nightography ini di Samsung kali ini benar-benar bikin night fotografi jadi semakin asik dengan dukungan AI yang menurut saya nih luar biasa. Jadi ada namanya kayak night solution gitu. Dia ngambil beberapa foto dengan exposure beragam yang kemudian mereka kombinasikan setelah menghapus bagian-bagian yang blur dan noise. Ini kurang lebih sebenarnya kayak foto HDR gitu ya, tapi buat night mode. Dan kayaknya sih ini sebenarnya sudah banyak yang bikin juga langkahnya, tapi menurut saya kayak yang saya bilang tadi, yang Samsung lakukan sekarang ini hasilnya yang terbaik karena hardware dan softwarenya itu lagi kawin bagus banget gitu. Dan nightography-nya ini juga bekerja dengan baik di video. Ini cukup keren juga sih. Samsung mengkombinasikan stabilisasi mereka yang oke banget dengan auto frame rate. Stabilisasinya sendiri itu kayak mengandalkan kombinasi OIS dan VDIS. VDIS itu Video Digital Imaging Stabilization. OIS-nya bisa menghasilkan 58% correction angle yang mengkompensasi pergerakan kamera dan shakiness. Sementara VDIS-nya ini merekam motion dari pergerakan fisik kamera dan HP-nya yang kemudian dikombin dengan auto FPS, yang mana sensornya menyesuaikan FPS sampai ke 15 FPS gitu kalau nggak salah, untuk menangkap lebih banyak cahaya. Nah, gap antara 15 FPS sama 24 FPS ini diisi oleh AI dengan frame terdekatnya dan menghasilkan video 24 FPS yang sangat stabil, oke punya baik di daylight maupun low light. Oke, kamera selfie-nya ini sebenarnya masih sama aja sih dengan yang lama ya, karena sensor 40 megapiksel dengan ekuivalen 26 mm ini gimana ya, kayak cukup lebar sih. Ya, jadi kamera selfie-nya ini memang salah satu yang terbaik ya, mau dipakai buat selfie biasa aja gitu, terus atau potret selfie ataupun video selfie juga bagus gitu, walau dipakai di night mode maupun daylight. Jadi fokusnya pas, terus edge-nya ini lebih enak separation-nya gitu. Terus kalau mau ganti fokus juga bisa cepat.
Ini kalau saya bilang sih salah satu portrait mode yang paling oke sih. Kalau ngomongin tentang kemampuan videonya, saya rasa fitur 8K di Samsung ini sudah cukup optimal. Sudah bukan lagi 8K yang biar ada aja gitu di HP. Meskipun sebenarnya kayak ada beberapa artefak di gambarnya, tapi in a good light dan good setting, ini HP bisa jadi kamera film loh. Kalau nggak percaya, coba aja 8K-nya pakai Pro Mode atau apps kamera pro gitu, kayak Filmic gitu misalnya. Nah, walaupun 8K-nya lumayan, tapi yang paling bagus memang di 4K 30 fps. Dari segi kompresi, stabilisasi, maupun warna, bagian ini adalah yang terbaik. Hanya saja, saya tuh pengen 4K 60 fps-nya juga dikasih kemampuan yang setara gitu. Masa sih 4K 60 fps nggak bisa ganti lensa pas lagi recording gitu? Flagship sebelah tuh hampir semuanya udah bisa loh, Sung for Samsung ya, oke. Ini yang jadi concern saya buat Samsung sejak Note 10. Karena 4K 60 fps itu sebenarnya kan andalan banget buat para traveler, content creator gitu. 4K itu artinya bisa di crop 60 fps, artinya bisa 2 kali slow mo kan. Jadi mostly bagian inilah yang bakal dipakai sering banget sama kreator gitu. Please, kasihlah kita kemampuan untuk ganti lensa pas recording di 4K 60 fps. Please. Tapi selain itu, hampir nggak ada komplain yang berarti dari saya untuk kualitas videonya. Malah saya pengen banget memuji potret videonya yang bersaing banget nih sama iPhone Cinematic Mode. Cakep banget sumpah nih. Cuman kalah di skin tone aja kalau menurut saya ya. Jadi kalau boleh saya bilang, cutout-nya itu lebih bagus daripada iPhone. Kalian cek aja sendiri. Potret videonya ini bikin saya pede hidup tanpa iPhone 13 Pro dan kembali menggunakan iPhone 7 Plus saya. Serius, sumpah. Karena hidup dengan dua Alpha Prime itu repot banget, guys. Bener kan? Bener kan? Kalau Alphanya ada dua, susah banget. Ini bukan curhat. Yang terakhir, pilihan audio recordingnya yang cukup bagus. Nggak cuma mic depan sama belakang sekarang, tapi bisa rekam dengan mic yang ada di Bluetooth device. Misalnya dengan Galaxy Buds ini. Saya Galaxy Buds ini kayak agak kurang di mikrofon ya. Tapi kalau bisa sih ini jadi oke banget gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini, kalian dengar suara saya dari pakai mic Bluetooth saya yang saya pakai ini. Asik juga ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong agak jauh gitu, jadi asik gitu. Misalnya saya mau nge-shoot Jen gitu di sana gitu, terus saya mau pakai suaranya Jen tinggal pakai Galaxy Buds saya aja, terus dia langsung ngomong di situ, tapi suaranya masuk ke sini. Jadi berasa dia kayak pakai clip on gitu, jauh dari jarak jauh gitu. Buat productivity, S Pen adalah sebuah bargaining power banget buat flagship Samsung dibanding dengan merek-merek lainnya ya. HP kayak gini tuh nyaris nggak ada duanya loh di merek lain. Sebagai productivity machine, S22 Ultra ini bener-bener nge-push kemampuan S Pen di nulis-nulis maupun supporting creation. Pertama, memudahkan kita untuk menulis note langsung di layar tanpa membuka kunci. Jadi kita bisa langsung nulis-nulis kayak gini kan gitu. Jadi, terus kedua, bisa buat remote kamera, baik buat shutter maupun zoom. Yang ketiga sih, ini fitur yang saya baru tahu banget juga. Jadi, bisa bantu presisi kita dalam mengedit foto. Di One UI yang baru ini, kita punya fitur yang asik banget, yaitu remove object di foto editingnya Samsung. Ini asik banget buat para fotografer yang pengen ngilangin objek di fotonya sebelum masuk editing software. Cakep! Terus dengan layar yang oke banget, yang mendukung white color gamut dan juga sRGB dengan adaptive refresh yang bikin baterai 5000 mAh ini baterainya jadi lebih awet banget gitu ya. Yang mana artinya ini bisa bikin kita ngerjain konten lebih lama lagi
dan mau seharian juga pakai HP ini doang, sebenarnya nggak apa-apa banget. Oke, kesimpulannya kalau dulu kan hasil foto Samsung itu adalah seperti kayak foto yang udah jadi gitu ya. Hal ini bikin kreator nggak bisa kayak nggak punya ciri khas gitu loh dalam hasil fotonya. Jadi dengan foto processing yang lebih kalem, menurut saya Samsung bisa menggapai lebih banyak kreator lagi untuk memakai flagship ini untuk konten mesin utamanya. Semoga hal ini juga akan konsisten juga ke seri-seri di bawahnya. Nah, kalau buat video sendiri, Samsung sebenarnya bisa dibilang sudah berhasil untuk mengedor kenyamanannya iPhone sebagai video creator device yang terbaik. Dengan beberapa perbaikan kayak sesimpel skin tone dan kayak focusing yang lebih bagus, saya rasa S22 Ultra ini bisa diandalkan banget sebagai all-around content machine, baik itu dari foto video maupun kemampuannya sebagai power device sebagai pendukung kreator berkarya. Apalagi kita tahu device kayak S22 Ultra ini nggak ada duanya. Jadi praktis dengan kemampuan foto video di atas rata-rata, ini HP mestinya sudah dianggap nggak ada lawan. Oke, segitu aja dulu dari saya. Jangan lupa follow Komaditya di Twitter dan juga Instagram. See you in next video. Bye.